Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengajar kami. Izinkan kami mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Pengadaan Sumber Daya Manusia pada PT Bintang Rezeki Maju. Perkenalkan, saya Syukur Alfarij Parinduri serta rekan saya Muhammad Iqbal. Baik, langsung saja ke pembahasan materinya. PT Bintang Rezeki Maju merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam bidang pembuatan genteng. PT Rezeki Maju berdiri pada tahun 2007 dan beralamat di Kim 2, Medan, Sumatera Utara. Struktur organisasi pada PT Bintang Rezeki Maju adalah struktur organisasi fungsional, di mana kepala bagian yang satu tidak berhak memerintah kepala bagian yang lainnya. Tetapi dalam melakukan pekerjaannya saling terhubung, artinya bahwa pekerjaan yang satu akan mempengaruhi pekerjaan yang lain. Rekrutmen adalah bagian dari manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen juga diperlukan strategi yang matang agar tidak terjadi kesalahan ke depannya. Tujuan rekrutmen merupakan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Rekrutmen ialah jalan yang dipilih bagi kebanyakan perusahaan. Dalam rekrutmen, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kompetensi dari SDM yang hendak diterima. Rekrutmen idealnya harus memperhatikan konsep the right man and the right place. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, rekrutmen. 1. Penentuan jabatan yang kosong. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, proses rekrutmen dilakukan apabila terdapat kurangnya jumlah karyawan atau terdapat pengunduran diri dari karyawan. Proses rekrutmen dilaksanakan oleh bagian umum dan diawasi oleh direktur. 2. Penentuan persyaratan jabatan. Menurut narasumber, bahwa dalam melakukan proses rekrutmen, PT Bintang Rezeki Maju memiliki persyaratan pendidikan minimal D3, tetapi juga membuka kesempatan untuk SMK. Diharapkan lulusan tersebut lebih mudah untuk diberi petunjuk. Yang ketiga, penentuan sumber dan metode rekrutmen. Menurut narasumber, hasil wawancara dimulai secara internal terlebih dahulu dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan karyawan yang ada. Apabila ada yang berminat dari sumber internal, maka perusahaan meminta calon karyawan tersebut untuk datang mengajukan lamaran secara langsung. Selanjutnya, rekrutmen melalui sumber eksternal dilakukan dengan cara melalui postingan bentuk brosur, penyebarannya di wilayah sekitar perusahaan karena diharapkan calon dari karyawan tersebut dalam menempuh jarak ke perusahaan tidak terlalu jauh. Proses pemetaan karyawan. Di PT Bintang Rezeki Maju, pasca rekrutmen secara umum dalam menentukan kelayakan calon karyawan untuk dapat diterima dan bergabung dalam sebuah perusahaan. Penilaian secara umum tersebut diantaranya background education, dilihat dari segi latar belakang pendidikan yang dimiliki, termasuk kesesuaian pendidikan yang dimiliki dengan posisi pekerjaan yang akan dijalani nantinya. Contohnya, yaitu ketika seorang sarjana teknik sipil ditempatkan pada bagian pabrik pengolahan cat, atau seorang sarjana akuntansi ditempatkan pada bagian marketing. Jelas ini dianggap sebagai sisi ketidaksesuaian antara background education dengan job description yang dijalankan. Sumber-sumber rekrutmen. Sumber-sumber rekrutmen terbagi dua. Yang pertama, sumber internal. Sumber internal merupakan karyawan yang akan mengisi lowongan kerja yang diambil dari dalam perusahaan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan mutasi atau memindahkan karyawan yang memenuhi spesifikasi jabatan atau pekerjaan tersebut. Yang kedua, sumber eksternal. Sumber eksternal merupakan karyawan yang akan mengisi jabatan yang lowongan yang dilakukan perusahaan dari sumber-sumber yang berasal dari luar perusahaan. Proses rekrutmen. PT Bintang Rezeki Maju Kim 2 Medan dalam melakukan rekrutmen diawali dengan pembuatan pengumuman sesuai dengan lowongan yang dibutuhkan.
Selanjutnya, dibuka lowongan pekerjaan untuk menggait calon pelamar yang akan diseleksi untuk menjadi karyawan di Bintang Rezeki Maju. Yang kedua, integritas dan reputasi juga merupakan bagian dari yang dinilai oleh PT Bintang Rezeki Maju terhadap karyawan, di mana integritas itu adalah meliputi kepribadian, ketaatan terhadap Tuhan, dan dilihat secara historis apakah pernah terlibat kasus-kasus kriminal atau tidak. Reputasi yaitu terkait bagaimana pola pikir karyawan dalam menghadapi semua permasalahan selama dia bekerja. Bagaimana pola pikir karyawan ketika disandingkan dengan permasalahan pribadi dan permasalahan perusahaan. Di PT Bintang Rezeki Maju kurang begitu memperhatikan konsep tersebut. Terlebih, tidak memperhatikan latar belakang pendidikan dengan posisi pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan. Sehingga, setelah rekrutmen selesai, karyawan yang diterima kurang mampu menguasai secara maksimal tentang pekerjaan yang dilakukannya. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana progresivitas kerjanya yang terlihat dalam capaian target, di mana karyawan atau marketing yang tidak sesuai antar latar belakang pendidikan dengan jenis pekerjaan akhirnya memaksanya untuk belajar lagi dari awal, sehingga tertinggal dalam memenuhi capaian target. Hal itu disebabkan kurang piawainya marketing tersebut dalam mensosialisasikan produk kepada konsumen berbagai produk perusahaan. PT Bintang Rezeki Maju dalam melakukan rekrutmen hendaknya tidak melihat secara subjektif di mana yang memiliki hubungan dekat keluarga dengan komisaris atau direksi menempati prioritas yang lebih dibandingkan mereka yang total dari luar kedekatan keluarga. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan karyawan yang benar-benar profesional dan mumpuni baik secara kompetensi dan praktek. Kemudian hal yang perlu dilakukan oleh PT Bintang Rezeki Maju menurut kami dalam melakukan rekrutmen dan menempatkan karyawan harus disesuaikan dengan latar belakang pendidikan yang pernah ditempuh, yaitu dengan menerapkan prinsip the right man on the right place. Karena dalam konsep ini menekankan kepada perusahaan atau lembaga yang melakukan perekrutan terhadap karyawan baru agar memperhatikan latar belakang pendidikan, agar tidak terjadi ketimpangan antara jenis pekerjaan dan latar belakang pendidikan, yang pada akhirnya akan merepotkan pekerjaan dari karyawan itu sendiri yang belum memahami secara detail tentang jenis pekerjaan tersebut. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk itu kami sudahi. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.